رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Faslun. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasol yajibul istinja'u min kulli radbin rijin. Yajibu wajib al istinja'u apa nuceni min kulli radbin saking saben-saben perkara kang radbin teles kharijin kang metu minas sabilaini saking dadalan luru. Jadi ini menceritakan wajibnya istinja. Istinja itu cebok. Istinja itu cebok. Jadi di Islam itu diajarkan cara ceboknya seperti apa, itu diajarkan. Jadi nggak sembarangan cebok. Niatnya cebok, niatnya membersihkan najis, ternyata malah nambah najis. Bapak ulangi, syaratnya diterimanya sebuah amal ibadah, satu, karena punya ilmu yang sesuai tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua, syaratnya harus ikhlas. Jadi dua syarat ini yang harus kita pegang. Yang pertama, melakukan amal ibadah apapun itu harus sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu harus kita punya ilmunya. Dan yang kedua harus ikhlas. Itu syaratnya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi nggak sembarangan moro-moro mau minta surga, ternyata cara ceboknya aja keliru. Karena merasa sudah berwudu, sudah melaksanakan sholat, dikira diterima. Belum tentu. Karena syaratnya diterimanya ada dua. Yang pertama harus punya ilmunya, beribadah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, dan yang kedua harus ikhlas. Jadi harus duanya dipegang. Kalau bersuci saja tidak tahu, wudunya aja tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sampean pergi ke Mekah, ke Madinah, umroh maupun haji, kalau wudunya sudah tidak sah, tawafnya tidak sah, hajinya juga tidak sah. Makanya sangat riskan sekali masalah sesuci.
Makanya kebanyakan orang yang merasa ya, bukan sudah mengetahui dan mempraktekannya, cuma merasa tok kalau wudunya sudah benar, kalau sholatnya sudah benar, terus amal ibadahnya yang lain sudah benar, ngaji tiap hari, ternyata malah sebaliknya, bukan mendapatkan pahala namun mendapatkan dosa. Ngaji Al-Quran dapat pahala, namun tatkala megang Al-Quran saja, apalagi sampai membacanya dalam keadaan tidak punya wudu, maka itu berdosa. Gak punya wudu pegang Al-Quran, berdosa. Kok gak tahu Pak? Gak tahu hukumnya. Makanya ngaji. Gak ada yang ngasih tahu Pak. Makanya ngaji biar dikasih tahu, biar tahu. Yajibul istinja'u, wajibnya apa itu istinja, cebok, min kulli rabbin, dari setiap yang basah, kharijin, keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, yaitu dubur ataupun kubul, yang depan atau yang belakang. Ghairil mani, kang liyani mani. Kalau mani tidak termasuk, namun kadang dijelaskan kalau mani itu suci, orang salah kaprah. Sebelum keluarnya mani itu keluar mati dulu, sedangkan mati itu najis, harus dibasuh juga. Kalau maninya suci, namun pelicinnya itu sebelum keluarnya mani itu adalah madi, dan madi itu najis, harus juga diceboi, harus juga dibasuh. Dengan apa? Bil ma'i, kelawan banyu, dengan air. Jadi membasuhnya cebok pipis, cebok buang hajat, dan keluarnya madi itu ceboknya dengan air. Ila ayat kural mahallu, sampai bersih tumeko maring apa itu? Nyito suci al muhallu opo panggonane. Jadi sampai bersih tempat dari pembuangan najisnya tadi, tempat keluarnya najisnya tadi itu harus sampai bersih. Ini bukan au bi mashihi ya, au yamsahahu itu ya, au yamsahahu, atau kelawan ngusap panggonan. Bisalasin, kelawan telung masahatin usapan. Kalau yang tadi itu
dengan air. Jadi alat untuk istinja itu ada dua. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan batu atau sejenisnya. Kalau dulu batu, kalau sekarang ada tisu. Besok kalau sampean ke luar negeri atau ke Mekah umroh atau haji, besok di atas pesawat sampean itu air terbatas, cari batu juga nggak ada di pesawat itu, cuma adanya tisu. Nyiramnya nggak pakai air di pesawat itu, tapi pakai angin. Jadi kalau sampean buang hajat di atas pesawat, sampean pencet itu, siramnya itu, hilang itu kotoran itu. Bukan kayak di sini, bukan kayak WC, muter airnya terus geruduk, enggak seperti itu. Hilang, nah, kayak disemprot angin. Jadi kalau dengan air disiram itu tempatnya yang keluarnya najis tadi, disiram, dibasuh sampai bersih, atau dengan 3 kali usapan atau aksaro atau lebih atau luweh akeh ila ayyang qal mahall, ila tumeka maring nyintah suci opo panggonan. Jadi sampai suci juga, sampai bersih juga tempatnya keluarnya najis. Wa in baqiyal atharu, lan senajan tetep opo labeti, walaupun ada sisanya. Jadi kalau sampean usap pakai batu nggak langsung bersih, tapi masih ada bekasnya. Labati itu bekas. Bikoliin, kalawan kang kasaf itu maksudnya kang mengangkat. Jadi sifatnya batu, tisu itu untuk mengangkat najis. Tohirin kang suci, jamidin kang atos. Jadi alatnya itu harus suci dan juga harus keras atau padat. Jangan salah, tatkala sampean buang hajat di tempat tinggi, misalkan di gunung, air nggak ada, terus kok ada batu, tapi batu nyempuk, sampean buat untuk ngangkat najisnya, ternyata kotorannya sapi yang sudah mengeras. Itu nggak boleh, najis malah ya. Jadi syaratnya itu satu, sifatnya alat untuk mengangkat kotorannya itu satu harus suci, dua harus jamidin, harus keras atau padat, ghairu muhtaramin, dan kang orah den mulyaaken syarat. Maksudnya tidak dimuliakan. Maksudnya barang yang dibuat sesuci tadi itu bukan barang berharga. Masa cebok pakai duit? Ceboknya pakai
pakai uang atau ceboknya pakai emas tantakan. Banyak yang ngerebut nanti ya. Pakai emas yang kotak itu. Terus syaratnya min ghairin tiqalin, saking orang alih, wa qablah jafafin, lan sadurungi kering. Jadi syaratnya itu nggak boleh, najisnya itu loh nggak boleh pindah dari dubur pindah ke tangan, ke satu kaki, pindah-pindah sudah sulit nanti cara bersihkannya. Terus nggak boleh sampai kering, masak sampean buang hajat terus sih jalan-jalan ke pasar sampai kering, nanti itu apa namanya itu, kepet-kepet gitu ya. Apalagi ke mall, jos itu. Jadi syaratnya itu. Dan kalau di Safinah itu, najis itu tidak kemasukan benda asing dari luar. Jadi misalkan tatkala sampean buang hajat, terus di sisanya bekasnya buang hajatnya itu terus ada benda asing nempel, apa contohnya ya, ada bunga matahari kena angin, terus moro-moro nempel ke pantatnya sampean. Ke angel juga itu ya cara membersihkannya. Jadi untuk membersihkan cebok itu ada dua, satu dengan air, dua dengan benda padat. Syaratnya sudah jelas. Kalau air sampai diguyur sampai bersih, sampai dibasuh, sampai sambil diguyur sampai bersih. Supaya tahu bersih Pak, gimana? Supaya tahu kalau sudah bersih gimana? Harus hilang baunya, dua warnanya, tiga rasanya. Supaya tahu rasanya gimana Pak? Dijilat? Ya enggak, dikira. Terus syaratnya kalau pakai batu atau benda padat yang bisa mengangkat kotoran, satu harus tohirin, harus suci, jamidin, harus padat, gair muhtaramin, tidak berharga. Kalau berharga enggak boleh. Min ghairin tiqalin, najisnya syaratnya tidak boleh pindah, nggak boleh pindah-pindah dari pantat kok moro-moro pindah ke paha. Oh diari Pak, itu sulit. Istinja pakai benda padat sulit, atau pindah ke jidat. Wah, kok iso pindah ke jidat itu. Wa qablah jafafin juga nggak boleh kering. Kalau sudah kering berarti sampean kemana aja tadi, nyari batu Pak nggak ketemu, terus jalan sampai 1 kilo mau kering. Faslun, ayo Mas. Faslun kaliku aso yang suti lan iku setengah saking biro-biro sahate asolatil bokharotu sholat utawi suci minal hadati As-sholati sholat atau harotu utawi suci minal hadasil akbari saking hadas kang gede wa huwa
utawi sucine hadas gede iku adus utawi perkara yujibuhu kang majibaken ing adus satu iku 5 asya'a pira-pira perkara. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab wa min syurutis shalah, menerangkan tentang syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu at-taharatu, harus suci, minal hadasil akbari, dari hadas akbar, juga hadas shogir. Tapi di sini diterangkan yang pertama adalah hadas akbar, wa huwal ghuslu walladhi yujibuhu, dan untuk mensucikan hadas akbar itu dengan cara mandi. Walladhi yujibuhu, dan yang diwajibkan untuk mandi satu asya'a, ada 5 perkara. Apa aja itu, Mas? Khurujul mani, suci iku metune mani, wa jima'u lan jima', wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan anak. Jadi ada 5 perkara yang harus kita mandi besar. Yang pertama hurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani bisa lewat mimpi, bisa lewat berhubungan suami istri. Yang kedua wal jima'u, dan berhubungan suami istri, jima. Walaupun tidak keluar mani, yang penting syaratnya jima itu syaratnya jima. Kepalanya masuk, itu sudah dinamakan jima. Kepalanya toim, tahu lah, kepalanya itu masuk, itu sudah dikatakan sudah jima. Keluar tidak keluar mani, tetap harus mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Wal haidu lan haid, jadi kalau sampai sudah selesai haidnya, sudah berhenti haidnya, diwajibkan untuk mandi. Wan nifasu, dan nifas itu tatkala selesai melahirkan. Biasanya berapa hari? Sampai 40 hari ya. Wal wiladatu, dan melahirkan. Kadang orang melahirkan tidak ada darah nifasnya, ada cuma sedikit, habis itu bersih. Tergantung dari orangnya. Kadang nifasnya 1 minggu, 2 minggu, sampai 40 hari. Kadang juga enggak ada darah nifas. Enak. Khurujul ghusli utawi pira-pira perdune adus isnani kuluru niyatu oil hadasi, suci niat mengilangaken hadas al akbari gede, wanahwi lan sepadani niat rafa'il hadas wa ta'mimu jami'il badan, lan kapindone meratani sekabehane badan. Basyaron kulite
senajan kekel apa rambutnya. Oke. Apa saja syaratnya, fardunya, rukunnya dari mandi itu? Wa furudul ghusli isnani. Adapun fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat tuh, niat. Niatnya untuk apa? Raf'il hadasil akbari. Niatnya untuk menghilangkan hadas besar yang Bapak contohkan. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala wa nahwiha, atau sejenisnya tatkala sampean haid atau tatkala sampean jima, boleh pakai junubi, boleh niatnya. Dan yang kedua wa ta'mimu, dan harus menyempurnakan jami'il badani, ke seluruh badan. Jadi airnya itu harus diratakan, harus disempurnakan ke seluruh badan. Basaron, termasuk kulit. Jadi kalau sampean ada penghalang di kulit, kayak isolasi atau kayak make up, jadi sampean sebelum bercinta sama suaminya pakai make up tebel, make upnya 1 cm, itu harus dibersihkan dulu biar airnya itu bisa kena kulitnya. Wasa'ron, dan rambut. Jadi mulai dari kepala sampai ujung kaki harus kena air semua. Wa in kasufa, walaupun rambutnya itu tebel, keribu, maksudnya itu loh, rambutnya itu apa itu, tebel itu loh, kayak Ahmad Albar itu, tahu ya, sampai kayak keruncung itu ya, kayak apa itu harus basah semua. Terus misalkan yang laki-laki jenggotnya juga tebel misalkan, itu harus kena semua ya. Terus di pusat terminalnya juga kadang tebel juga, itu juga harus kena air semua. Enak itu kalau sampean mandi itu masuk langsung ke dalam kolam, langsung terjun bebas, cukur, was, seger sampean itu, masuk semua itu ya. Jadi syaratnya ada 2. Syaratnya fardunya kalau mandi, rukunnya itu ada 2. Yang pertama harus niat untuk menghilangkan, untuk mengangkat hadas besar. Diniatin, karena niat itu adanya di dalam hati. Jadi perasaan, rasa, kalau sudah diniatkan hilang itu nanti hadasnya. Kalau cuma mandi biasa sampai nggak niat, ya nggak akan terangkat itu hadasnya itu. Lupa, tadi aku kok nggak niat ya, kok nggak niat saya mandi waktu nyiramkan air itu. Niat aku mandi karena ingin menghilangkan hadas besar, kok aku nggak niat tadi ya, lupa, terburu-buru, mandi lagi. Karena kalau nggak mandi nggak sah, kalau nggak niat nggak sah. Ambil wudhu tapi punya hadas besar, ya nggak sah sholatnya, malah dosa nanti. Terus nggak haram, berdosa tatkala pegang Al-Quran, apalagi membacanya. Jadi harus tahu syaratnya. Kalau di Safinah kemarin diterangkan juga, kalau pas nggak ada air, terus kita sedang keadaan junub misalkan,
Terus tatkala kita sudah berhenti dari haid misalkan, tatkala berhenti juga darah nifas misalkan, tatkala melahirkan misalkan nggak ada air, gimana caranya? Pakai tayamum ya. Tapi ada rukun dan syaratnya juga bertayamum. Jadi semua ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Jadi makanya harus ngaji. Sholat kok saya nggak pernah khusyuk ya Pak? Bisa saja kita tidak paham tentang rukun dan syaratnya, atau bisa juga wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah karena wudu itu syarat dari sholat. Syarat sahnya sholat termasuk wudu. Terus dari tempat sholatnya harus ini ya, banyak syaratnya. Kalau rukunnya ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Kalau syarat sahnya sholat belum hitung Pak, lupa. Semoga apa yang kita kaji pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dalam menjalankan ibadah-ibadah, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.